Kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Cantika dengan NIM 2005 113369. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Riau Angkatan tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perkembangan anak 0-3 tahun oleh dosen Ibu Yeni Solvia, SPD, MPD. Baiklah, saya akan memulai laporan observasi saya yang saya lakukan sejak Desember tahun 2020 kepada anak berusia 3 tahun 2 bulan yang saya samarkan namanya dan saya sebut dengan Sastra. Pada tanggal 18 Desember 2020, Sastra mengalami perkembangan permainan sosial. Sastra bermain dan membuat mobil-mobilan dari kardus yang ia minta sendiri di kedai terdekat di rumahnya. Kemudian, Sastra bermain rumah-rumahan dan berperan bersama teman-teman lainnya. Di hari yang sama pula, bahasa tuturan Sastra mulai terobservasi. Yang pertama, Sastra mendengar tapi tidak berbicara saat sedang kesal atau tidak nyaman kepada orang di sekitarnya. Kemudian, menjawab dengan satu kata saat mengekspresikan perasaannya kepada orang lain, apalagi pada saat dia marah atau dia sedang malu. Pada tanggal 19 Desember 2020, aspek permainan sosial Sastra kembali terobservasi. Sastra mulai terlihat bermain bersama anak lain dalam permainan berkelompok, seperti bermain polisi-polisian bersama teman dan membagi perannya sendiri. Sastra pun mengambil peran menjadi polisi. Pada tanggal 20 Desember 2020, perilaku sosial Sastra mulai terobservasi kembali. Sastra mulai mengetahui perasaan anak lain dalam permainan kelompok. Sastra memeluk dan menenangkan temannya yang menangis saat bermain. Pada tanggal 21 Desember 2020, aspek harga diri Sastra mulai terobservasi. Pertama, Sastra berpisah dengan pengasuh utamanya tanpa kesulitan. Sastra berpisah dengan ibunya saat ibu akan bekerja dan ia akan berangkat mengaji sore. Pada tanggal yang sama, perilaku sosial Sastra mulai terobservasi kembali. Sastra berteman dengan anak lain, mulai dari teman anak baru yang berada di tempat mengaji yang seumuran maupun lebih tua darinya. Pada tanggal yang sama, perilaku prososial Sastra juga terobservasi. Sastra mulai berbagi sesuatu dengan anak lain seperti membagi jajan yang saya bawakan kepada saudara dan temannya. Kedua, Sastra dengan sabar menunggu giliran tanpa rewel, menunggu giliran saat belanja di kedai maupun menunggu giliran saat mengaji. Pada tanggal 22 Desember 2020, perkembangan kognitif Arka mulai terobservasi. Sastra menyelesaikan soal dan program komputer, seperti contohnya bermain tebak-tebakan gambar dan menyelesaikan mainan mewarnai di handphonenya. Kedua, Sastra menyelesaikan soal dengan benda konkret. Contohnya, Sastra membuat rumah-rumahan dengan mainan balok. Pada tanggal 24 Desember 2020, perkembangan emosional Sastra kembali terobservasi. Sastra melepas perasaan stresnya dengan cara sesuai, yaitu bermain sendirian dan tidak mau berbicara dan ingin pulang ke rumah saat marah dan tidak nyaman kepada orang sekitarnya. Pada tanggal yang sama, perilaku prososial Sastra kembali terobservasi. Sastra mulai menunjukkan kepeduliannya saat melihat orang lain tertekan. Kemudian, Sastra memberikan sesuatu kepada anak lain. Sastra mau berbagi jika memiliki lebih dari satu makanan, mainan, atau apapun yang ia punya kepada orang lain yang terlihat menginginkan benda tersebut. Pada hari yang sama, perilaku motorik kecil Sastra juga terobservasi. Sastra bisa memutar knop pintu rumah saat saya datang ke rumah menjemputnya untuk pergi mengaji. Kedua, membawa dan menyisipkan benda dengan tangkas. Sastra menarik kardus dengan barang-barang yang ia gunakan untuk bermain dengan cara mengikat dan menariknya pulang ke rumah. Pada tanggal 25 Desember 2020, perkembangan motorik kecil Sastra kembali saya observasi. Sastra menggunakan martil dengan baik, contohnya saat membantu ayah memaku dan membuat kursi. Kedua, Sastra menggunakan gunting dengan baik, menggunting keras origami dan membuka makanan ringan dengan gunting.
Pada hari yang sama, permainan sosial sastra kembali terobservasi. Sastra menyelesaikan konflik permainan dengan cara positif, dengan contoh memisahkan temannya yang bertengkar saat mereka bermain. Pada hari yang sama, perkembangan emosional sastra kembali saya observasi. Yang pertama, sastra lebih banyak mengatakan satu patah kata saat dia marah daripada memukul atau melampiaskannya kepada barang sekitarnya. Pada tanggal 30 Desember 2020, permainan sosial sastra kembali terobservasi. Jika tidak ingin bermain atau dalam keadaan mood yang tidak baik, sastra hanya akan mengamati teman-teman di sekitarnya yang sedang asyik bermain. Kemudian pada hari yang sama, perkembangan motorik besar sastra kembali terobservasi. Yang pertama, sastra menuruni tangga dengan kaki silang baik saat masuk teras rumah maupun keluarnya. Kedua, sastra mengendalikan kecepatannya dengan baik saat berlari. Ketiga, melompat saat bermain permainan sata bersama teman-teman. Pada tanggal 31 Desember 2020, perkembangan motorik kasar sastra kembali saya observasi. Yang pertama, sastra mengendarai sepeda roda tiganya dengan baik. Yang kedua, melakukan gerakan tarian saat mendengar senam saat ada suara atau lagu senam pagi yang berada di TK di dekat rumahnya. Baiklah, sampai di sini saja hasil observasi saya. Jika ada kekurangan dan kata-kata saya yang menyinggung hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.